Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya telah kami rangkum dalam Tajam Sepekan. Dan pemirsa, bersama saya Prima Ervantari, inilah Tajam Sepekan. Mendekati, karena apa? Nuwun sewu, saya masih ingat jam 9 ada badai. Untuk mencegah gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca buruk, kelompok petani yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan menghadirkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dari Malang, Jawa Timur. Para petani tersebut ingin memiliki pengetahuan tentang iklim sehingga bisa memperkirakan perubahan untuk kepentingan pertanian. Dari sosialisasi ini diharapkan para petani khususnya petani cabai bisa menyesuaikan waktu tanam dengan iklim yang menguntungkan agar tidak lagi mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Oh iya, ini tadi dari BMKG yang mendatangkan BMKG itu dari kami melalui Bank Indonesia. Ini memang sangat perlu sekali kita menentukan iklim. Jadi petani itu tidak ngawur, tidak salah. Bagaimana nanti caranya menanam, nanti pada waktu apa, iklimnya seperti apa, jadi biar pas, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh iklim, maksudnya kegagalan panen dan sebagainya. Menurut tim BMKG Malang, ternyata wilayah Kecamatan Wuluhan ini sangat potensial untuk dijadikan lahan pertanian cabai karena memiliki karakter tanah dan cuaca yang mendukung. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya yakni Muhammad Rosid, tukang servis tas haji warga Jalan Kiai Haji Sidik Jember ini mulai tersenyum dengan usahanya. Pasalnya, permintaan servis tas haji dari calon jamaah haji melonjak. Para calon jamaah haji meminta tas hajinya untuk diberi troli atau roda agar lebih ringan saat dibawa, sehingga tidak perlu memikul tas yang penuh barang itu saat beribadah haji. Tak kurang dari 500 tas haji kini mulai diservis oleh Rosid atas permintaan calon jamaah haji. Rosid mengaku tiap hari mampu menyelesaikan perbaikan troli dan pasang roda hingga 20 tas. Rosid mematok dengan harga Rp120.000 per tasnya. Ya minimal 10 Pak. 10 ya? Iya. Soalnya sendiri ada ya. Kalau ada banyak, temannya Pak, bisa 25-20. Memang banyak Pak untuk musim haji saat ini yang meminta jasa untuk mengganti roda ini Pak ya? Iya. Asalnya nggak ada rodanya, sekarang bawa ke sini ada rodanya Pak, untuk meringankan beban untuk ngangkat ini. Jadi biasanya dipikul, sekarang ditarik aja udah. Oh gitu Pak ya? Iya, jadi ringan Pak. Ongkosnya berapa ini Pak untuk? 120 Pak. 120? Iya, satu tas. Dengan memberi roda pada tas haji, jamaah haji akan lebih ringan saat membawanya. Kenapa harus dikasih roda Pak? Biasanya untuk apa itu? Biar nggak berat. Biar nggak berat. Sana, ya, kan keadaannya sudah payah di sana. Pindah-pindah kamar itu kan kalau nggak dipakai roda ini kan berat, mau nyongkol nggak berat ya. Dari Tawangsari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seakan menjadi kebiasaan, setiap calon jamaah haji memberi tanda koper dengan barang yang unik seperti diberi sandal, gelas plastik, dan kain berwarna-warni. Meskipun petugas haji telah memberikan tanda khusus pada tas calon jamaah haji masing-masing kloter. Melihat kondisi ini, Kementerian Agama tidak bisa melarangnya selama tanda unik yang dipasang masing-masing calon jamaah haji tersebut tidak melanggar ketentuan ataupun bisa membahayakan penerbangan. Dari koper yang dikumpulkan hari ini, kloter 2627, memang kami lihat ada beberapa hal yang lucu gitu. Karena ada rumbai-rumbainya, bahkan kadang-kadang dikasih sandal. Saya pikir itu tujuannya bagus supaya mereka itu mudah untuk mengenali kopernya.
Padahal dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebetulnya sudah memberikan identitas khusus jamaah dalam satu kloter yang terdiri dari 10 rombongan. Tercatat ada 2.316 calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam 6 kloter, 26 sampai 31 dan akan berangkat pada tanggal 3 hingga 5 Agustus 2017 mendatang. Dari Kemenak Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ayo Pak, kita masuk aja. Ayo masuk, jangan takut, ayo masuk. Bentrokan nyaris terjadi saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan warga Jember di depan Pemkab tidak kunjung ditemui oleh Bupati Jember Dr. Faida. Apa ya, mari perwakilan. Oke Bapak, tolong kami pertemukan dengan Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. Bahkan dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Kabupaten Jember tahun 2016 mencapai 649 miliar rupiah. untuk perwakilan bisa masuk. Uang rakyat tersebut seharusnya sudah terserap untuk pembangunan. Oleh sebab itu, puluhan warga Jember mulai kecewa bahkan menuntut Bupati Faida mundur. Menginginkan Bupati Jember itu turun karena sudah tidak mampu untuk mengelola anggaran di Kabupaten Jember. Uang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, tapi beliaunya tidak bisa untuk mengaturnya. Sehingga lebih-lebihnya atau silpa di tahun 2016 itu mencapai 649 miliar. Jadi saya kira dia sudah tidak mampu untuk mengelola anggaran. Apalagi jangankan mengelola anggaran, mengatur pemerintahannya atau dinas-dinasnya aja sudah tidak becus. Jadi saya sebagai aliansi masyarakat peduli Jember menginginkan Bupati untuk turun secara terhormat daripada kita turunkan secara tidak terhormat. Sayangnya penyampaian aspirasi masyarakat ini tidak ditemui oleh Bupati lantaran sedang tidak di tempat. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam launching perdananya langsung diresmikan oleh Bupati Jember dan juga jajaran Kementerian Perhubungan. Dengan kerjasama Pemkab dengan maskapai Wings Air ini diharapkan juga mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di Jember, khususnya mengenai kemudahan sarana transportasi yang cepat dan murah. Bupati Jember Faida berharap ke depan pihak Wings Air dapat menambahkan armadanya untuk jurusan Jember Denpasar, Jember Sumeneb. Dan saya berharap ini bukan yang satu-satunya penerbangan Wing Air di sini. Kita sedang merundingkan untuk penerbangan berikutnya jalur yang memang ditunggu oleh masyarakat, yaitu jalur Jember Denpasar, Jember Sumeneb. Sumeneb Jember ini masyarakat kita ini banyak yang saudara sepupu kalau sama kota Sumeneb. Jadi jalur ini akan direspon dengan sangat baik oleh calon penumpang dan saya berharap Wing Air, Airnav dan Angkasa Pura dapat membantu kami untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Jember. Ke depan saya berharap berikutnya PR kita adalah mewujudkan Jember menjadi bandara embarkasi antara. Karena jamaah umrohnya saja 8.000 itu Kabupaten Jember saja, hajinya 2.000 lebih setiap tahun, belum yang dari 4-5 kabupaten sekitarnya. Dengan adanya embarkasi antara di Jember akan memudahkan ribuan jamaah umroh haji kita, mengefisienkan waktu, tenaga, biaya, dan ini tentu sangat direspon oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 3 Kelas 1 Kemenhub ke depan akan meningkatkan pengawasan untuk keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang. Harapan ke depan ini nanti tugasnya maskapai untuk menghitung bisnis plan-nya. Jadi mereka akan menentukan, akan menghitung. Dari sisi kami, tetap kami akan concern kepada pengawasan agar penerbangan ini dapat dilaksanakan dengan selamat, aman, nyaman. Dari Bandara Noto Hadinegoro, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Penemuan kerangka manusia ini awalnya diketahui oleh salah satu warga. Setelah memastikan kerangka tersebut manusia, warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi. Dari ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan, korban terlihat berjenis kelamin perempuan dengan umur lebih dari 40 tahun. Dan di sekitar kerangka, polisi juga menemukan berbagai barang bukti, yakni sebuah tas. Kalau kami lihat di TKP, karena sudah berubah prosesnya sudah menjadi tulang belulang, kayaknya ciri-cirinya perempuan, usianya sekitar 50 tahun ke atas, rambutnya panjang, menggunakan pakaian kebaya, warnanya gelap karena sudah sangat kotor sekali. Ini apa? Identifikasi awal seperti apa? Jadi nanti kita bawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi untuk dilakukan identifikasi dulu. Kami juga akan mencari tahu identitas korban. Setengah telanjang atau gimana tadi waktu ditemukan? Kenapa? Setengah telanjang begitu ya? Kalau setengah telanjang sih enggak. Ya cuma karena proses pembusukan, jadi sepertinya tersingkap gitu kebayanya. Dari informasi, warga setempat tidak merasa mengenali maupun kehilangan anggota keluarganya. Dari Dokumen Cek, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tim dari Kejaksaan Negeri Jember menggeledah kantor Kanpora Jember. Ruangan demi ruangan tak luput dari penggeledahan. Satu persatu arsip yang ada di ruangan diperiksa oleh petugas. Beberapa pegawai negeri sipil Dispora pun tak luput dari pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri setempat. Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Negeri Jember mengamankan beberapa arsip dan data penting sebagai petunjuk dan juga pengembangan dalam penanganan kasus dugaan kejanggalan penyaluran dana hibah dengan nilai miliaran rupiah pada tahun 2014-2015 lalu. Kita cari bukti-bukti surat yang ada di kantor Dispora sini untuk sebagai pelengkap untuk pembuktian nanti perkara yang kita ajukan yang sudah ada tersangkanya si Ari yang sudah kita lakukan penahanan. Apa perkaranya Pak Bu? Ini perkara ASKAP 2014-2015. Kenapa baru dilakukan penggeledahan hari ini? Ya, karena kita baru menetapkan tersangka, setelah itu baru kita lakukan penggeledahan. Seberapa jauh ini kerugian yang ini? Dari hasil ahli dari BPKP 2,664 sekian. Udah kita terima. Itu kasusnya tahun berapa Bu? 2014-15. Tapi baru kali ini ya melakukan penyelidikannya? Penyelidikan kan kita tahapan, awalnya penyelidikan full paket dulu, terus kita tingkatkan penyelidikan ada indikasi, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, dalam rangka kita penggeledahan ini dan sudah tingkat penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Itu tersangka kalau boleh tahu ini dari ini Kanpora sendiri? Dari pengguna anggaran ASKAP hibah. Tapi kenapa ini karena semua dokumen disinyalir ada di sini. Bukan semua dokumen, sebagian dokumen-dokumen karena pengajuannya itu proposal melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga. Iya, Dispora ya, Dispora. Satu tersangka lagi yang masih belum tahu ya, kita masih melalui proses ya, prosedur kita harus kita lalui dulu. Apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan ini? Itu seperti yang sampean teman-teman lihat, itu ada beberapa agenda, kemudian dokumen lainnya. LPG juga boleh? Kalau LPG udah kita minta dari awal. Sementara itu, Dedi Nurahmadi, Kepala Dispora Jember, menyambut dengan terbuka penggeledahan yang dilakukan Kejari di kantor yang dipimpinnya. Pada intinya, kami welcome pada semuanya. Apa itu yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan budaya. Kantor kami welcome pada semuanya. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tidak ada persoalan. Kalau itu untuk
perbaikan kita semua. Saya kira itu. Tapi dari perjalanan kasus ini Pak, sejauh ini Kampolres sendiri seperti apa Pak mengamatinya? Saya masih belum bisa menentukan apa ini sebuah kasus atau tidak. Tapi yang jelas pihak kejaksaan sendiri berupaya untuk melengkapi data-data untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan sudah ada tersangkanya Pak? Belum tahu saya. Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu tersangka kasus penyelewengan dana bantuan ASKAP senilai 2 miliar lebih atas nama Ari sudah dijebloskan tahanan karena terbukti menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dari kantor Dispora, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan siswa dari Sekolah Dasar Negeri 1 Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, mengikuti penyuntikan imunisasi rubella. Penyuntikan imunisasi rubella ini dilakukan oleh tim medis puskesmas setempat. Satu persatu siswa bergiliran untuk mendapatkan imunisasi dari tim medis. Berbagai macam ekspresi diperlihatkan para siswa. Imunisasi sekaligus vaksinasi ini wajib dilakukan untuk anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang bertujuan agar anak terhindar dari penyakit campak dan rubella. Jika anak tidak melakukan imunisasi, dampaknya akan mengalami kecacatan. Ini program nasional di mana program ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubella. Campak sendiri nama ilmiahnya measles, sedangkan rubella. Jadi imunisasinya makanya disebut imunisasi MR untuk mencegah penyakit measles, campak dan rubella. Untuk sasarannya itu semua yang berusia 9 bulan sampai 15 tahun. Jadi mulai dari balita yang ada di Posyandu sampai sasaran SMP yang berusia waktu itu pada saat pelaksanaan 15 tahun. Tidak boleh tidak terimunisasi. Untuk kita sendiri targetnya diharapkan lebih dari 95%. Dari semua sasaran itu tidak boleh kurang dari 95%. Ya mudah-mudahan bisa 100%. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Saat dikonfirmasi terkait pengunduran diri dari jabatannya, Sirajudin membenarkan hal tersebut, bahkan dirinya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kabid Cagar Budaya Dinas Pariwisata Jember sejak bulan Juni lalu. Saat ini dirinya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Jember, Faida. Saya sudah mengajukan permohonan ke Ibu Bupati untuk persetujuan pindah antar instansi dari Pemkab Jember ke IAN. Pak Sirat mulai kapan mengajukan surat pengunduran diri? Dan kepada Ibu Bupati saya mengajukan tanggal 22 Juni melalui Dinas Pariwisata. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Beginilah keseruan adu pukul dua remaja di tengah Sungai Beradung, tepatnya di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember. Adu pukul yang dikenal dengan tinju guling ini cukup menggunakan peralatan yang sederhana. Salah satunya menggunakan batang bambu yang direntangkan ke tengah sungai. Peserta kemudian bertarung sembari mengapit bambu dengan saling pukul menggunakan guling yang biasa kita gunakan untuk tidur. Kelucuan pun pecah saat peserta terkena pukulan dan jatuh ke sungai. Para peserta mengaku senang ikut lomba tinju guling karena seru dan lucu. Meski kalah, mereka mengaku tidak kecewa. Karena kegiatan ini hanya semata-mata untuk meramaikan kegiatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun. Adik gimana, Dik? Berat enggak ini lomba kayak gini ini? Enggak sih. Buat senang-senang gitu, 17-an. Hiburan. Iya. Tadi menang enggak? Kalah. Kenapa kalah? Sulit atau enggak? Sulit, musuhnya berat. Musuhnya berat. Iya. Gitu. Adik ikut lomba ini deh ya? Berat enggak lomba ini, Dik? Ya, agak berat sih. Beratnya dari apanya? Karena
Karungnya gitu. Tadi menang nggak tadi? Kalah. Kok sampai kalah kenapa? Nggak kuat atau gimana? Nggak kuat, Licin ya. Senang tapi ikut lomba kayak gitu. Ya. Kenapa? Lucu atau apa? Ya lucu, asik. Asik gitu ya. Para pemenang lomba tinju guling ini akan mendapat hadiah sarung tinju dan sejumlah uang tunai ratusan ribu rupiah yang akan diberikan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah 1.500 siswa SMK Teknologi Balung mengikuti lomba lari maraton yang dimulai dari lapangan Kasian dengan menempuh jarak kurang lebih 10 km menuju alun-alun Puger. Lomba lari maraton diadakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 tahun. Bagi peserta lomba lari maraton yang bisa menempuh jarak kurang lebih 10 km dengan kecepatan waktu 25 menit, pihak sekolah akan memberikan reward kepada siswanya dengan digratiskannya uang SPP selama 10 bulan. Untuk juara bisa dijelaskan Pak? Untuk juara ini sudah ditentukan oleh sekolah dalam rapat. Yang nomor 1 itu gratis SPP 6 bulan, begitu seterusnya. Akan tetapi kalau dia dapat memenuhi kriteria dalam artian sampai dengan memecah rekor 25 menit saja, itu kita tingkatkan menjadi 10 bulan SPP gratis. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bulan Agustus yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, hampir semua tempat dihiasi dengan bendera merah putih, mulai dari rumah hingga perkantoran. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berjualan aksesoris atau pernak-pernik bendera merah putih, mulai dari ukuran kecil hingga yang besar. Pemirsa, untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, ini biasanya identik dengan aksesoris atau pernak-pernik bendera merah putih dan unggul. Nah, seperti di Jalan Basuki Rahmat ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berjualan aksesoris tersebut. Nah, momen ini menjadi berkah tersendiri bagi penjual musiman. Nah, pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Salah satunya Umar Gozali, penjual bendera musiman di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Sumbersari. Dirinya mengaku yang sebelumnya berjualan sepatu memanfaatkan momen Agustus ini untuk mengais rezeki dengan berjualan aksesoris atau pernak-pernik bendera merah putih. Selamat siang, dengan Mas siapa? Mas Umar ya? Nah, ini biasanya jualan apa, Mas? Biasanya saya jualan sepatu. Biasanya jualan sepatu. Kenapa jual ini bendera? Ya, pertama ya buat kemerdekaan, memperingati kemerdekaan yang kemudian buat sampingan bisa. Untuk omsetnya per hari berapa, Mas? Paling sedikit 500. Paling sedikit 500.000 ya? Ini banyak ya, apa namanya, bendera-benderanya tidak hanya untuk umbul-umbul. Buat bendera rumah juga ada, buat kantor, gang. Nah, ini apa, Mas? Ini. Oh, buat mobil sepeda motor juga ada ya? Ya, juga ada. Nah, ini Mas harganya dari mana? Dari Pasar Tanjung. Biasanya omset awalnya berapa, Mas, keluar? Awalnya bisa 20 juta. 20 juta, tapi nanti itu kembali ya keuntungannya? Ya, kembali ya. Kembalilah kalau mau sedikit. Ini bukanya tiap hari? Tiap hari. Dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, ini persaingan ya, Mas? Enggak? Enggak. Sama semuanya, saudara semua ya, Mas. Tiap hari ramai pengunjung? Alhamdulillah. Ya, ramai. Mana ada walaupun sedikit. Ada walaupun sedikit. Untuk menunjukkan rasa patriotisme dan nasionalismenya dengan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal-hal positif,
seperti memasang bendera merah putih di depan rumah saat bulan Agustus yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Sementara itu menurut Agus, salah satu pembeli, selain untuk dipasang di depan rumahnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Beli bendera. Beli bendera merah putih? Ya. Berapa ya? Ini harganya 25.000 satu. Beli berapa potong Pak? Beli satu, kebetulan saya punya rumah belum ada benderanya. Benderanya di rumah cuma 2, jadi kurang satu. Jadi buat di depan rumah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Sebagai wujud kita memperingati kemerdekaan. Patriotisme itu harusnya lebih ditingkatkan lagi. Sebagai warga negara kita harus mempunyai rasa kebanggaan. Kita ini tinggal menikmati. Bayangkan para pejuang pendahulu kita itu memperjuangkan harta, raga, dan jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dari Jalan Basuki Rahmat, saya Rati Purwa dan Fawaid melaporkan. Warga desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan dihibur dengan kesenian janger dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 tahun. Dalam pertunjukan kesenian janger malam ini, yang pertama warga dihibur dengan diiringi musik gamelan para penari yang umumnya para pemudi ini menarikan serangkaian tarian. Kemudian dilanjutkan dengan tarian jaran goyang, yang mana tarian jaran goyang ini menggambarkan tentang percintaan kedua sejoli dengan cerita kisah seorang pemuda yang mendapatkan pujaan hatinya dengan menggunakan ajian jaran goyang atau pelet. HUTRI yang ke-72. Untuk tari jaran goyang kita menginspirasi dari tarian jaran itu, bahwa diceritakan di sana sesosok muda-mudi yang awalnya itu bersenda gurau, bersukaria, yang akhirnya untuk mau dipinang tidak mau, akhirnya terjadilah untuk asmara yang terkait dengan dinamakan Haji Jaran Goyang. Dari Wuluhan, Bambang Sujarto, Jember 1 TV melaporkan. Kini hama keong emas yang biasa terdapat di area persawahan dapat diolah menjadi makanan ternak seperti unggas. Dengan bahan utama dedak dicampur dengan telur keong emas yang telah melalui proses pengeringan, mahasiswa jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember ini membuat pakan unggas dengan hasil unggulan atau super. Telur yang dihasilkan oleh unggas menjadi lebih sehat dan juga menghasilkan antioksidan yang cukup tinggi, sehingga baik untuk tubuh untuk menangkal radikal bebas. Ayam Arab yang kami pelihara diberi perlakuan pakan berupa campuran dari tepung telur keong emas. Jadi telur keong emas yang berwarna merah itu dijadikan tepung, kemudian dicampurkan ke pakan ayam Arab. Itu keong jenis apa? Yang jadi hama itu tuh gimana? Iya, keong emas ini kan dia kan hama yang merugikan petani dan merusak padi. Dia bertelur, telurnya menetas, maka keong emasnya akan semakin bertambah. Nah, untuk mengantisipasi itu kami memanfaatkan telur keong emasnya. Telur keong emas ini mengandung karotenoid. Karotenoid ini pigmen warna. Pigmen warna bisa digunakan pada produk peternakan, misalnya untuk menghasilkan warna kuning telur, menghasilkan warna seng yang lebih kuning. Makanya digunakanlah telur keong emas ini sebagai suplemen karotenoid untuk ayam bertelur. Jadi nanti efeknya ke warna kuning telurnya. Kelebihan lainnya apa dia? Kandungannya apa? Warna kuning telur yang lebih pekat menandakan bahwa kuning telur tersebut mengandung karotenoid yang tinggi. Penyebab warna kuning sendiri ini adalah dari pakan. Pakan yang mengandung karotenoid tinggi maka akan dideposisikan ke kuning telurnya,
sehingga karotenoid ini dapat tertimbun banyak di kuning telur. Karotenoid sendiri memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan ini sangat baik apabila dikonsumsi. Antioksidan sendiri menangkal radikal bebas dan penyakit-penyakit lainnya. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, di sini saya tidak hanya mencoba menu makanan bakso keju saja. Saya juga telah memesan bakso sumsum yang juga spesial dari sini. Semangkok bakso keju di warung bakso Lek Dalung ini dihidangkan beserta tahu bakso dan juga pangsit goreng. Dengan sensasi isi keju mozzarella di dalam pentol baksonya, rasa gurih bercampur pedas sangat cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, keju ini adalah keju jenis mozzarella, jadi sangat gurih sekali. Dan Anda patut untuk mencobanya. Keju. Yuk kita cobain yuk. Tak hanya bakso keju, hidangan spesial lainnya juga terdapat di warung yang baru buka ini, yakni bakso sumsum, bakso buntut, bakso iga, dan mie ayam dan berbagai topping yang sangat menggugah selera. Untuk ide pembuatan bakso keju sendiri, sang owner mengaku awalnya mencoba membuat bakso keju karena di Jember jarang dan hampir tidak ada penjual bakso dengan isian keju. Jadi kita ingin memberikan inovasi baru sebenarnya. Kita jarang lihat di Jember itu ada yang jual bakso keju. Jadi kita cari-cari inovasi apa yang sekiranya itu beda dari lainnya. Jadi kita muncul ide untuk buat bakso keju. Dan itu pun pemilihan bahan yang benar-benar menjaga kualitas sehingga untuk disajikan sangat layak. Ini warungnya masih baru ya? Ya, jadi kita masih hari kedua untuk warung bakso dan mie Lek Dalung. Selain bakso keju, menu spesial lainnya ada apa aja? Jadi kita juga menyajikan menu-menu sampingan yang lain seperti sumsum, iga, buntut, dan bakso miyuk ataupun bakso budos. Sementara untuk harga tentunya sangat ringan bagi kantong Anda. Bakso keju, bakso spesial sumsum, iga, dan buntut dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Pemirsa, bagaimana? Anda penasaran dengan kelezatan menu bakso keju? Anda bisa saja langsung datang di warung bakso Dalung, tepatnya di setelah stasiun Arjasa, dan posisinya ada di kanan jalan. Dari Arjasa, saya Rani Purwa dan Yudis Adi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.